Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan menyebabkan peningkatan ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama di Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید. Kebakaran melanda gudang penyimpanan sabun di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Konflik Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. IRGC klaim serang target militer AS di Kuwait dan Bahrain. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Senang sekali karena Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Kali ini bersama saya, Bayu Pradana, dan inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali Anyus Pagi hari ini dari informasi sebuah gudang di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat, Jakarta Timur yang terbakar. Petugas kerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Kobaran api dan asap pekat membumbung dari gudang sabun yang terbakar di area pabrik ini. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 22.34 waktu Indonesia Barat, Senin malam. Ini kan bisa. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas mengerahkan 13 unit damkar dan 65 personel ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga kini petugas damkar masih melakukan pendinginan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Awkarin datang didampingi kuasa hukumnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan ditanya 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Awkarin juga menyampaikan keprihatinannya kepada korban dan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini. Kita percayakan. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting AS di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer AS. Khususnya, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Zionis Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa campur tangan apapun dalam pengaturan terkait Selat Hormuz hanya akan meningkatkan ketegangan dan menunda pembukaannya kembali. اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست.